Gajah-gajah dan pasukan bersenjata lengkap pun sudah bersiap. Abraha yang berada di atas gajah bicara dengan kesombongannya bahwa mereka akan dengan cepat meluluh lantakan pasukan pejuang Mekah. Fajarlah sebagai tanda dimulainya penyerangan. Di sisi lain, para pejuang Mekah mulai merasakan ketakutan. Namun Aus dan komandannya terus menyemati para pejuang Mekah. Semangat pun mulai terlahir kembali dengan teriakan-teriakan semangatnya para pejuang Mekah. Para pengungsi yang berada di atas bukit merasakan kekhawatiran yang sangat luar biasa, terutama istrinya Aus. Namun ayahnya berkata, "Kita harus percaya dan terus mendoakannya." Saat merasa termakan oleh kegelisahan dan ketakutan, ingatlah cerita mukjizat ini tentang para leluhur kita, yaitu cerita tentang seorang gadis Ibrani bernama Rahel. Pada saat itu, negara yang dikuasai Fir'aun dilanda wabah dan panen buruk. Para warga tak mampu bertahan di musim dingin. Meski begitu, hasil panen yang tersedia harus tetap dipanen, dan para budak tetap dipaksa bekerja tanpa istirahat. Hasil panen yang tersedia pun hanya cukup untuk Fir'aun. Para budak sudah mencapai batas kelaparan dan kelelahan. Seorang gadis bernama Rahel menahan rasa sakit di punggungnya dan mendengar sebuah rencana dari temannya yang bernama Ephraim. Dia berkata, semua kaum Ibrani akan melarikan diri malam ini, dan yang memimpin mereka adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berencana membebaskan semua budak dari Fir'aun. Kaum Ibrani pun berjalan melarikan diri di bawah gelapnya malam. Mereka berjalan dan terus berjalan. Yang dilihat hanyalah luasnya gurun. Para orang tua, anak kecil, dan yang terluka perlahan tertinggal. Rahel pun termasuk. Dia semakin lelah karena lapar dan lukanya yang semakin parah. Meski begitu, dia tetap berjalan. Keyakinannya terhadap Nabi Musa alaihissalam tak akan goyah. Namun kekuatan Rahel sudah mencapai batasnya. Akhirnya dia jatuh berlutut. Ada seorang nenek bernama Ribka memberikan air pada Rahel. Rahel pun kembali mendapatkan kesadarannya berkat air dan kalimat nenek Ribka. Dia bangkit dan mulai berjalan kembali. Dan terlihatlah lautan menghalangi jalan mereka. Pasukan Fir'aun terus mendekat. Saat itu kaum Ibrani merasa sudah buntu. Di depan ada laut, di belakang ada pasukan Fir'aun. Pembebasan kaum Ibrani oleh Nabi Musa alaihissalam seperti sudah gagal. Tapi pada saat itu Nabi Musa alaihissalam mengangkat tongkatnya ke langit. Langit yang awalnya cerah berubah menjadi mendung dan diikuti oleh guntur. Laut mulai riuh dan ombak semakin menerjang. Dan saat tongkatnya dilempar, laut yang menghalangi kaum Ibrani terbelah. Dasar air laut yang menjadi jalan menuju kebebasan. Kaum Ibrani berlari menuju jalan kebebasan tanpa keraguan. Rahel pun kembali berlari, melupakan rasa sakit setelah melihat mukjizat Tuhan. Tapi pasukan Fir'aun tidak gentar oleh mukjizat Tuhan. Pasukan Fir'aun mulai mendekati Rahel yang berada di ujung barisan. Pada saat itu dia merasa akan tertangkap, namun laut yang terbelah pun mulai menerjang semua pasukan Fir'aun. Seolah tugasnya sudah berakhir. Pasukan serta Fir'aun hanyut terbawa ombak di tengah lautan. Langit pun kembali normal. Mentari pagi menyinari kaum Ibrani dengan lembut. Mukjizat hanya dianugerahkan Tuhan kepada orang-orang beriman. Akhirnya kaum Ibrani meraih kebebasan.